Halo semua, perkenalkan saya Heti Hindiyo Warami dengan NIM 2022 0110444046. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dengan judul bioenergetika dan metabolisme. Apa itu bioenergetika? Bioenergetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang dinamika atau perubahan energi pada reaksi biokimia suatu makhluk hidup. Atau dengan kata lain, bioenergetika sebagai studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Sedangkan metabolisme adalah seluruh proses biokimiawi yang terjadi pada sel makhluk hidup dan membutuhkan keberadaan enzim untuk mempercepat prosesnya. Dalam mempelajari bioenergetika, kita akan mengetahui ada hubungan apa antara metabolisme dan bioenergetika. Pun prinsip umum dari bioenergetika dan metabolisme, yaitu suatu sel dikatakan hidup jika sel tersebut mampu melakukan proses metabolisme dan bioenergetika. Contohnya, pada saat kita makan, ada energi yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan, dan kemudian energi tersebut akan digunakan untuk kerja sel-sel di dalam organisme tersebut. Energi yang masuk ini selain dikeluarkan dalam bentuk feses atau urin, akan dikeluarkan dalam bentuk kerja. Jadi, sel bisa bekerja, organisme bisa melakukan kerja karena ada energi yang masuk. Sehingga virus dinamakan bukan organisme atau bukan sel hidup itu karena dia tidak mengalami proses metabolisme dan tidak ada proses kerja atau keluar masuk energi. Virus hanya menumpang pada sel inang agar dia bisa memperbanyak diri. Metabolisme ini meliputi dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi atau eksergonik. Katabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu yang satu respirasi aerob melibatkan oksigen, dan dua respirasi anaerob atau fermentasi tidak melibatkan oksigen. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan senyawa bebas yang berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Jadi, saat kamu mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, contohnya nasi, maka setiap molekul dari glukosa akan dipecah menjadi 4 tahap sampai menghasilkan energi. Apa saja tahapannya? Mari kita bahas. Tahapan pertama yaitu glikolisis yang berlangsung di sitoplasma atau sitosol. Pada tahapan ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirofat, dan 2 molekul NADH. Pada gambar proses yang pertama yaitu dari glukosa 6 karbon diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Proses ini mengubah ATP menjadi ADP. Yang kedua, proses yang kedua glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Dan proses yang ketiga dari fruktosa 6 fosfat diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada proses ini juga mengubah ATP menjadi ADP. Lalu proses selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi dua bagian. Dua bagian ini prosesnya juga sama, maka kita akan membahas salah satunya saja. Selanjutnya, proses keempat, dari fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi fosfogliseraldehid. Dari fosfogliseraldehid diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Proses ini juga mengubah NAD menjadi NADH+. Proses kelima, dari 1,3 bifosfogliserat, proses ini juga mengubah NAD menjadi NADH+. Dari 1,3 bifosfogliserat, diubah lagi menjadi 3 fosfogliserat. Pada proses ini terjadi pengubahan ADP menjadi ATP. Selanjutnya, dari 3 fosfogliserat, diubah menjadi 2 fosfogliserat. Dan kemudian, dari 2 fosfogliserat, diubah lagi menjadi fosfoenol pirufat. Pada proses ini menghasilkan molekul H2O atau air, dan yang terakhir adalah dari fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat. Pada proses ini diubah juga ADP menjadi ATP.
Tahapan kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif yang berlangsung pada matriks mitokondria. Reaksi pertama pada tahapan ini diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau yang disebut asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Karena pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2, dan 2 NADH. Tahapan ini dapat digambarkan seperti pada gambar. Tahapan ketiga yaitu siklus Krebs yang berlangsung di matriks mitokondria dengan menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FHDH2. Untuk urutan prosesnya kita perhatikan siklusnya, yaitu yang pertama, jadi tahapan pertama asetil koenzim A, 2 karbon ditambahkan menjadi 6 karbon yaitu sitrat. Tahapan kedua ialah mengubah sitrat 6 karbon menjadi isusitrat 6 karbon. Tahap ketiga adalah dari isusitrat diubah menjadi CO2. Pada proses ini akan dilepaskan NADH+, H+. Tahap keempat, dari isusitrat diubah menjadi alfa ketoglutarat, kemudian diubah menjadi suksinil koenzim A. Pada proses ini dilepaskan NADH+, H+, dan juga CO2. Kemudian lanjut tahap 5, dari suksinil koenzim A diubah menjadi subsinat. Pada proses ini dilepaskan yang namanya ITP. Kemudian dari suksinat diubah menjadi fumarat dan dilepaskanlah FADH2. Dan tahap ketujuh adalah fumarat, kemudian diubah menjadi malat, dan dari malat diubah menjadi oksaloasetat yang menghasilkan NADH+, H+, dan kemudian kembali lagi dari awal siklus. Dan yang terakhir yaitu tahap transport elektron yang berlangsung pada membran dalam mitokondria atau yang disebut kristal, menghasilkan 34 ATP dan H2O. Senyawa yang terlibat yaitu koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom AB, dan oksigen. Mari kita simak pada gambar. Pada transport elektron, NADH dan FHDH2 yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan melalui proses reduksi dan oksidasi. Yang pertama, pada NADH akan bereaksi dengan H+, menghasilkan NAD+, dan 2 molekul H+. Sedangkan pada FADH2 akan menghasilkan FAD dan 2 molekul H+. Dari proses NADH dan FADH2 ini akan menghasilkan ATP, dan yang ketiga 2 molekul H+ bereaksi dengan seperdua oksigen akan menghasilkan H2O. Dengan demikian, kesimpulan dari reaksi aerob dapat kita tampilkan pada tabel berikut. Jadi ada 4 tahap dari reaksi respirasi aerob. Yang pertama, pada proses glikolisis akan menghasilkan 2 ATP yang akan digunakan untuk transport aktif. Pada dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP. Pada siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP. Dan terakhir pada transport elektron akan menghasilkan 34 ATP, sehingga di total akan menghasilkan 38 atau 36 ATP, karena 2 ATP lainnya akan digunakan kembali pada proses glikolisis. Selanjutnya kita akan membahas tentang respirasi anaerob atau fermentasi yang tidak melibatkan oksigen. Jadi pada gambar ada 2 macam reaksi, yaitu fermentasi dari asam laknat dan fermentasi alkohol. Pada fermentasi asam laknat, dari substratnya yaitu glukosa akan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Fermentasi asam laktat ini berlangsung pada sel hewan dan bakteri laktat. Sedangkan pada fermentasi alkohol substratnya sama yaitu glukosa, tetapi dia menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Dan fermentasi alkohol ini bertempat pada ragi. Tadi kita bahas tentang katabolisme, sekarang kita bahas tentang bagian yang kedua yaitu anabolisme.
Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi atau endergonik. Contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Pada fotosintesis ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Apa itu reaksi terang dan reaksi gelap? Reaksi terang dan reaksi gelap adalah dua tahapan utama dalam proses fotosintesis tumbuhan. Reaksi terang yaitu reaksi yang terjadi di dalam tilakoid kloroplas dan membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Selama reaksi terang, klorofil menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Selain itu, oksigen juga dihasilkan sebagai produk sampingan. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas dan tidak memerlukan cahaya langsung. Pada tahap ini, energi yang disimpan dalam ATP dan NADPH dari reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa melalui siklus Calvin. Proses ini juga dikenal sebagai fiksasi karbon. Secara keseluruhan, reaksi terang dan reaksi gelap saling berkaitan dalam fotosintesis untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa reaksi anabolisme dan katabolisme sebagai berikut. Reaksi anabolisme adalah mengubah senyawa sederhana menjadi molekul kompleks yang disebut endergonik. Sedangkan untuk katabolisme adalah mengubah molekul kompleks menjadi senyawa sederhana yang disebut eksergonik. Berikut kita akan membahas tentang enzim. Enzim adalah zat organik yang berfungsi sebagai katalisator atau untuk mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Dalam enzim ada beberapa komponen, antaranya adalah apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim adalah bagian protein bersifat labil atau mudah berubah dan dipengaruhi suhu dan pH. Gugus protestik adalah bagian non-protein dibagi menjadi koenzim atau organik dan kofaktor atau non-organik. Adapun ciri-ciri enzim yaitu merupakan protein, bekerja secara spesifik, dapat digunakan berulang kali, diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat bekerja bolak-balik, dan dipengaruhi lingkungan. Contohnya pengaktif yaitu suhu pH aktivator. Yang sebagai penghambat yaitu inhibitor, konsentrasi, enzim, dan substrat. Adapun pemberian nama pada enzim pada enzim sesuai substrat yang ditambahkan, akhiran ase, contohnya amilum menjadi amilase, protein menjadi protease, selulosa menjadi selulase. Adapun teori kerja enzim yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori gembok anak kunci atau dua cara kerja enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk tertentu yang spesifik sesuai dengan substratnya. Yang kedua, teori induced fit, yaitu sisi aktif lebih fleksibel menyesuaikan dengan substratnya. Dapat dilihat pada gambar. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.